Ada tiga tipe Kang. Kalau kita lihat ada tiga tipe orang tua yang masukkan anaknya itu ke pondok. Apa aja tuh Kang? Ini tipe yang pertama, tipe yang paling mainstream, tipe yang paling banyak, yaitu tipe yang ngerasa anaknya itu adalah beban. Anaknya adalah beban. Ya, Iya paham. biasanya gitu. Orang tua ngerasa anak ini ya Allah bandel banget, susah banget dikasih tahu. Iya. Aduh, ini Aku jadi inget tuh kisahku itu. Kalau sekarang kayak ini ke barak militer kan. itu kan KDM. Rahmat Masud yang punya. Iya. Iya. Barak militer, ya kan Barak gitu. militer. Orang udah ngerasa mentok ini. Kayaknya kalau dibiarin di rumah tambah jadi nih. Kita dikasih tahu udah bisa. Menguras Sudahlah, otak lah. Menguras otak. Nah, apa sudah masukin pondok. Begitu anaknya berangkat, bahagia dia. Alhamdulillah anakku pergi. Hilang beban satu. Iya kan? Begitu masa liburan datang panik. Panik. Gak bisa habisin duit ini. Iya. Iya. Begitu keluar dari pondok ternyata tidak ada perubahan secara perilakunya, nuntut ke pondok. Pondoknya nggak bener ini. Pondoknya Iya. nggak benar dan segala macam. Itu yang terjadi. Dan tipe yang kedua ini agak lebih baik. Agak lebih baik. Ketika harapan orang tua lebih besar dibandingkan kemampuan anak. Misal, biasanya orang tuanya hijrah, Oke. belajar, dapat ustadz yang cocok, dapat kumpulan yang cocok, dapat arahan masuk ke pondok mana. Iya. Oh, dia pengen, ya Allah aku pengen anakku kayak ustadz itu, misal. Iya. Akhirnya masukin pondok. Iya. Padahal bisa jadi anaknya belum tentu siap. Oh. Terpaksa lah. Ya, bisa jadi anaknya belum tentu siap, Iya. tapi terpaksa mengikuti orang tuanya. Iya. Nah, itu masih better. Walaupun ini punya dampaknya apa? Bisa jadi satu, bisa jadi ada peluangnya dia kabur, Dadahan ya. datahan. Yang kedua, bisa jadi ketika dia keluar dia merasa bebas. Ini yang biasanya juga terjadi. Akhirnya, Kayak kambing dilepas. ya selama ini berada di penjara suci kan. Iya, penjara suci ya. Iya. Iya. Benar, pondok itu seringkali dimaknai buat orang yang tidak punya pemahaman yang benar itu dianggap sebagai sebuah penjara suci. Tempat mengekang. Iya, oke lah, nggak apa-apa aku 3 tahun di sini. Misalnya kalau SMA ya 3 tahun lah aku di sini nggak apa-apa. Aku turuti kata permintaan orang tuaku, tapi setelah itu ya sudah, kan sudah aku turuti. Iya. Sekarang Setelah waktunya itu aku. terserah aku. Iya. Nah, itu akan jadi problematik di kemudian hari. Iya. Nah, itu yang banyak terjadi juga. Bahkan kadang-kala ada anak-anak yang begitu kan, dia ngomong tugas bapak udah selesai, tugas Ya. orang tua udah selesai. Ini waktunya aku menentukan pilihan. Itu kan gitu ya. benar pilihan. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar. Betul. Iya. Nah, yang ketiga ini yang paling benar, ketika anaknya itu masuk ke pondok dengan kesadaran. Kesadaran duluan ya Kang ya. Ya, dimana ini yang harusnya idealnya kita itu memainkan peran untuk bisa membangun kesadaran seorang anak. Memainkan peran membangun kesadaran Seorang anak tentang pentingnya ilmu, tentang pentingnya memilih tempat pendidikan. Betul. Walaupun kita bilang sebaiknya gimana sih, apakah orang tua tuh boleh mengatur anaknya? Ya boleh. Boleh aja. Punya hak, punya hak prerogatif. Kenapa ya? Karena kita punya tanggung jawab. Tuh. Kan kita punya tanggung jawab, dibebani, dititipi seorang anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tugas kita itu adalah salah satunya adalah memberikan pendidikan, kan gitu, membimbing dia. Nah itu kita boleh, kita punya wewenang di situ. Tapi sesuatu yang tidak dimulai dengan kesadaran, akhirnya yang hadir, yang lahir hanyalah sebuah hal yang akhirnya jadi sia-sia. Karena hanya jadi rutinitas belaka. Cuma tahu doang ya. Ya. Nah itu yang pentingnya hari ini Kang, yang perlu kita bangun. Makanya tadi kita bilang kalau kaitin ke judul Ayahku The Real Superhero, memang perannya ayah itu menjadi sangat penting sekali untuk mendidik atau mengarahkan, membimbing anak-anak kita itu untuk tahu mana benar, mana salah. Oke. Mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Nah itu peran kita baik seorang ayah maupun yang belum menjadi ayah. Oke.